Pada video ini, kami akan menjelaskan birokrasi dan governansi publik. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Lita Wahyu Triana, Wiwi Utari, dan Gayuh Arga Utami. Apa itu birokrasi? Apa yang ada dalam benak Anda saat mendengar kata birokrasi? Birokrasi adalah suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada di tingkat bawah daripada tingkat atas, dan biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer. Menurut Max Weber, birokrasi adalah sebuah organisasi yang memiliki ciri adanya serangkaian posisi jabatan yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang tegas. Menurut Hegel, birokrasi adalah institusi yang menjembatani antara negara dan masyarakat. Karakteristik birokrasi menurut Max Weber. 1. Pembagian kerja. Pembagian kerja ini memungkinkan terjadinya spesialisasi fungsi. Dengan cara ini, penugasan spesialis untuk tugas-tugas khusus bisa dilakukan dan mereka bertanggung jawab atas pekerjaannya masing-masing. Yang kedua, hierarki wewenang. Hierarki berbentuk piramid yang memiliki konsekuensi semakin tinggi suatu jenjang, berarti semakin besar wewenang yang melekat di dalamnya dan semakin sedikit penghuninya. 3. Pengaturan perilaku pemegang jabatan birokrasi. Kegiatan pemerintahan diatur oleh suatu sistem aturan yang merumuskan lingkup tanggung jawab para pemegang jabatan di berbagai posisi dan hubungan di antara mereka. 4. Impersonalitas hubungan. Para pejabat harus memiliki orientasi impersonal, yaitu menghindarkan pertimbangan pribadi dalam hubungannya dengan bawahannya maupun dengan anggota masyarakat yang dilayaninya. Yang kelima, kemampuan teknis. Jabatan-jabatan birokrasi harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas dalam jabatan tersebut. Yang keenam adalah karir. Pekerjaan dalam birokrasi pemerintahan adalah pekerjaan karir. Pada prinsipnya, promosi atau kenaikan jenjang didasarkan pada senioritas atau prestasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai klasifikasi birokrasi. Dilihat dari pelaksana. Yang pertama, birokrasi sektor privat. Contohnya adalah perusahaan swasta dan sekolah swasta. Sedangkan yang kedua, birokrasi sektor publik. Contohnya adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Klasifikasi birokrasi dilihat dalam arti luas dan arti sempit. Yang pertama, birokrasi eksekutif. Contohnya adalah kabinet, departemen, dan kementerian negara. Yang kedua, birokrasi negara. Contohnya adalah legislatif dan yudikatif. Dilihat dari tingkatan pemerintahan. 1. Pemerintah pusat. 2. Pemerintah provinsi. 3. Pemerintah kabupaten atau kota. 4. Pemerintah desa. Adapun tujuan dari sebuah birokrasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sejalan dengan tujuan pemerintahan. Yang kedua, melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah
Keempat, menjalankan manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represi, preventif, antisipatif, resolusi, dan lain-lain. Selanjutnya, kami akan membahas beberapa manfaat dari birokrasi. Poin yang pertama adalah mensistematiskan, mempermudah, mempercepat, mendukung, mengefektifkan, dan mengefisiensikan pencapaian tujuan-tujuan pemerintahan. Berikutnya, poin yang kedua adalah untuk memudahkan masyarakat dan pihak yang berkepentingan untuk memperoleh layanan dan perlindungan dari pemerintah yang bersangkutan. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu untuk menjamin keberlangsungan sistem pemerintahan dan politik suatu negara. Peran dan fungsi sebuah birokrasi. 1. Melaksanakan pelayanan publik. 2. Pelaksana pembangunan yang profesional. 3. Perencana, pelaksana, dan pengawas kebijakan. 4. Alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan negara yang netral serta bukan merupakan bagian dari kekuatan politik. Fungsi dan peran birokrasi dalam pemerintahan modern. Administrasi. Fungsi administrasi pemerintahan modern meliputi administrasi, pelayanan, pengaturan, perizinan, dan pengumpul informasi. Sehingga fungsi birokrasi yaitu mengimplementasikan UU yang telah disusun oleh legislatif serta penafsiran atas UU tersebut oleh eksekutif. 2. Pelayanan. Dalam fungsi pelayanan, birokrasi sesungguhnya digunakan dan diarahkan untuk melayani kepentingan masyarakat atau kelompok-kelompok khusus. 3. Pengaturan. Fungsi pengaturan dirancang untuk mengamankan kesejahteraan masyarakat. Biasanya, birokrasi dihadapkan antara dua pilihan, yaitu kepentingan individu dan kepentingan masyarakat banyak. 4. Pengumpul informasi. Informasi dibutuhkan berdasarkan dua tujuan pokok, yaitu apakah suatu kebijaksanaan mengalami sejumlah pelanggaran atau keperluan membuat kebijakan-kebijakan baru yang akan disusun oleh pemerintah berdasarkan situasi faktual. Birokrasi menurut perspektif administrasi. Birokrasi adalah badan atau organisasi pemerintahan yang melaksanakan pelayanan publik yang profesional, efektif, efisien, dan produktif. Birokrasi harus melaksanakan tugas sesuai aturan, cepat, tepat, mudah, murah, dan menghasilkan. Apa contoh birokrasi dan governansi publik? Contoh umum dari birokrasi dan governansi publik meliputi pembuatan KTP, pembuatan KK, pembuatan SIM. Jika kalian sudah berusia 17 tahun, apa yang wajib kalian miliki? Ya, benar. Kalian wajib memiliki KTP atau kartu tanda penduduk. Apa saja persyaratan pembuatan KTP? Yang pertama, berusia 17 tahun. Kedua, surat pengantar dari RT. Ketiga, fotokopi KK. Yang keempat, fotokopi akte kelahiran. 4 langkah pembuatan KTP. 1. Datang ke rumah ketua RT untuk mengambil surat pengantar pembuatan KTP.
2. Ke kantor balai desa atau kelurahan untuk mengisi formulir permohonan pembuatan KTP. 3. Ke kantor kecamatan untuk melakukan perekaman data. 4. Ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pengambilan KTP yang sudah jadi.